sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meletakkan kita di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memanggil kita, mengundang kita dengan undangan yang tidak terlihat, tidak terasa, tidak terlihat, tidak terasa, tidak berwujud, akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hadir di sini. Berarti asbab-asbab tadi telah dilewati, yaitu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemauan Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis kan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah berkehendak, idza aradallahu man yuridillahu bi khairan, jika Allah selalu berkehendak pada hambanya kebaikan terus, maka hamba tersebut Allah jadikan orang yang pandai di dalam ilmu Allah atau ilmu syariat Rasulullah SAW. Di antaranya pandai adalah yang Allah katakan, yaitu pandai itu yang pertama kali al-alim hadza, yang menjadikan orang tahu, paham sejatinya dirinya. Itu maksudnya ilmu. Yang akhirnya kalau orang tahu asal usul dirinya, siapa dirinya, sejatinya dirinya, pasti Allah akan perkenalkan pada siapa penciptanya, yaitu Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka akan Allah beritahu sedikit demi sedikit siapa Tuhannya. Jadi di dunia ini, orang yang memahami tentang Tuhan, ya, orang yang beriman yang memahami tentang Tuhan itu relatif. Sedangkan ilmu tertinggi, relatif. Ada orang yang ilmu tentang paham tentang Tuhannya, ya mantep kalau Tuhan itu wujud ada. Nah, ilmu yang Allah harapkan itu yang menjadikan, mengingatkan kita kepada Allah, yang akhirnya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Allah. Setelah takut, baru Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang bertakwa. Tapi takut dulu sama Allah. Takut sama Allah bukan ketakutan, ya. Jadi jangan dipahami ketakut dengan Allah berarti ketakutan. Nah, takut dengan Allah ini positif, menjadikan pemberani. Haula'is sahabatun Nabi, ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu takut kepada Tuhannya yang menjadikannya mereka pemberani. Ya, pemberani itu pemberani yang luar biasa. Semakin takut dengan Allah, semakin dia jadi pemberani. Orang takut dengan Allah itu samarahnya, buahnya tidak ada yang ditakuti. Man khafallah khafahu kulla syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, niscaya semuanya akan takut kepadanya, akan segan kepadanya, akan memperhitungkannya. Ini kecil saja, ya. Tapi takutnya besar sama Allah, maka semuanya akan berpikir dua kali. Terus takut dengan Allah Subhanahu wa taala itu minimal orang yang beriman harus mempunyai rasa takut. Jadi maratibul iman, ya, yang banyak sekali keimanan seseorang itu dibagi menjadi tiga. Yang paling bawah itu takut, tapi itu sudah standar wali-wali Allah Ta'ala. Tapi kalau takutnya benar, ya, di atasnya lagi malu kepada Allah. Walabatil khauf bil haya. Kalah, bayangin takut dengan malu. Orang kalau gengsi biasanya berani semua, sih nggak kalah sih, ya kan? Itu pada makhluk. Gimana kalau malunya dengan Allah Jalla fi'ula? Niscaya semuanya dianggap kecil. Kenapa? Tahu Allah, takut sama Allah itu tahu Allah. Yang gede Allah, ya. Yang paling gede Allah.
yang maha gede Allah. Berarti semuanya kecil sampai nggak ada. Oh iya nggak ada. Terus diadakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya ilmu seperti itu. Jadi tahu diri. Setelah diadakan kita bayangin kenapa kita ini diadain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Kan nggak ada kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Allah ini tidak mempunyai sifat butuh, nggak ada Allah butuh. Allah tidak butuh. Seandainya semua makhluk Allah bermaksiat semua kepada Allah, manusia dan jin semuanya bermaksiat, tidak mengurangi milik Allah. Seandainya semuanya taat kepada Allah, nurut semuanya kepada Allah, tidak menambahi sedikit pun kepunyaan Allah. Jadi kembali, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, ya kembalinya ke kamu.